hati dan pikiran kita, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami. Kiranya Engkau tutup bungkus kami, agar kami boleh lebih bertambah kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami ke depannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang ada di rumah sekalian, pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Psalmen Sia Pulusia ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Patibul hamu majaho badebat tatai, jala marsinggang mahamu tujolo ni sidegedegan ni patna nabadia doibana. Mazmur yang ke-99 ayat yang kelima. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, setelah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, saya diingatkan kembali tentang dua tokoh Alkitab yang sama juga meninggikan Tuhan dalam pelayanannya. Siapakah itu? Yang pertama, saya teringat dengan Musa. Saya mengingat ceritanya ketika ketika Musa memelihara domba-domba mertuanya di padang gurun. Ia melihat bahwa ada pemandangan yang aneh, ada pemandangan yang sedikit berbeda, yang dimana ada sekumpulan rumput di padang, ada sekumpulan semak pada saat itu tanpa menyala, tetapi tidak dimakan oleh api. Tanpa menyala, tetapi tidak dimakan oleh api. Lalu ketika ia mendekati kejadian itu lebih dekat lagi, ia merasa penasaran dengan hal itu. Lalu ia mendengar lagi ada yang berkata pada saat itu kepadanya, ada yang berkata, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kita bisa membacanya di Keluaran 3 ayat yang kelima. Lalu tokoh yang kedua, kita bisa pelajari itu dari Yosua. Dia mengalami hal yang serupa sama seperti Musa, yaitu ketika ia memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian pada saat itu. Saat ia mendekati panglima bala tentara Tuhan pada saat itu, ia diperintahkan juga untuk menanggalkan kasutnya, sama seperti yang dilakukan Musa, karena ia berdiri di atas tanah yang kudus juga. Kita bisa membacanya dalam Yosua pasal yang kelima ayat 13-15. Nah, yang menarik dari pengalaman Musa dan Yosua ini adalah keduanya mengajarkan kepada kita secara jelas bahwa Allah yang Maha Kudus ingin agar kita memiliki rasa hormat, agar kita takut akan Tuhan, yang sebenarnya kita didorong untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dan kita bisa memasuki hadirat Allah dengan penuh keyakinan. Sebab Kristus telah membukakan jalan bagi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi tidaklah patut bagi kita untuk mendekati Allah tanpa rasa takut. Untuk mendekati Allah tanpa rasa takut dan semena-mena terhadap penyembahan kita. Bapa kita ya Allah sesungguhnya, Dialah pribadi yang tinggi, Dialah satu-satunya. Maka sebab itu Dia layak untuk ditinggikan lewat penyembahan yang kita berikan kepadanya. Dia layak menerima penyembahan yang kita berikan dengan segenap hati. Selama ini kita melayani Tuhan hanya untuk meninggikan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita dan
supaya kita sebagai orang Kristen menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya yang kekal, dan senantiasa sebagai kita orang Kristen melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, agar kita sebagai orang Kristen menjadi contoh, agar kita orang Kristen menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi tolak ukur bagi orang lain sebagai orang Kristen yang baik dan benar. Kiranya di pagi hari ini dan sampai seterusnya kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan benar, agar terus meninggikan Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.